Jack Chen adalah seorang mahasiswa melankolis berusia 20 tahun dari Taipei. Kakeknya pindah ke Taiwan dari Ansi pada pertengahan abad ke-19. Pada usia 5 tahun, Jack kehilangan ibunya. Dia menderita depresi kronis dan suatu hari overdosis obat. Tanpa ibu dan ayahnya yang selalu sibuk bekerja, Jack merasa tersesat dan tidak tahu apa-apa tentang masa depannya. Jack mempunyai guru sejarah yang eksentrik, yang dipanggil Profesor P oleh semua orang. Kadang-kadang, guru sejarah tersebut juga dipanggil Profesor Babi. Jack dan teman-temannya sering pergi ke kantornya untuk kelas privat. Suatu hari, di salah satu kelas privat, Jack melihat kamera kuno di ruang profesor dan menggunakannya untuk mengambil gambar jam dinding. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan mengembalikan kamera itu kepada profesor, lalu tiba-tiba meninggalkan kelas bersama teman-temannya. Profesor itu bingung dengan kepergian mereka yang tiba-tiba, tetapi dia semakin terkejut ketika dia menyadari bahwa jam dinding berhenti sesaat setelah Jack mengambil gambarnya. Profesor P bertanya-tanya dalam hati, apakah dia orangnya? Ternyata Jack terburu-buru ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada pacarnya, tetapi pacarnya malah memutuskan hubungan dengannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa itu cinta sejati, setelah dia memberinya boneka beruang, lupa bahwa dia alergi terhadap mainan lunak. Keesokan harinya, Jack pergi ke museum tua. Tiu Tian bersama kelasnya ditemani oleh Profesor P. TWA Tiu Tian merupakan daerah paling makmur di Taiwan selama pendudukan Jepang pada tahun 1920-an. Museum ini memiliki banyak koleksi peninggalan dari masa itu seperti penjara air tempat pendiri Taiwan, Dr. Chiang, dipenjara oleh Jepang. Jack memperhatikan frasa bunga awet muda adalah yang terukir di ruang bawah tanah. Di dekat penjara air, seorang pria memberikan Jack dan teman-temannya sebuah koin peringatan dengan potret Dr. Chiang. Jack terus berkeliling museum dan menemukan lukisan ikonik South Street Festival dari TTT. Melihat Jack sedang memeriksa lukisan itu, Profesor P menyerahkan kamera lama yang sama kepadanya dan memintanya untuk mengambil gambarnya. Jack menurutinya dan lihatlah, waktu berhenti lagi dan lukisan itu menjadi hidup. Tepat saat Jack mulai memahaminya, ia terhisap ke dalam lukisan itu dan dikirim ke Taiwan tahun 1922. Di sana, dia bertemu dengan temannya, kucing hitam, dan adik laki-lakinya tetapi mereka tidak mengenalinya. Kedua saudara itu menyeret Jack bersama mereka untuk berpartisipasi dalam prosesi budaya di mana ia mendapat masalah dengan seorang pengusaha tekstil bernama T.N. Lin. Namun, seorang wanita bernama Ginger, yang mirip sekali dengan ibu Jack, menyelamatkannya. Ginger juga memiliki bisnis pakaian dan merupakan saingan berat Tuan Lin. Jack tertegun melihat ibunya tetapi ibunya juga tidak mengenalinya. Bingung dan kewalahan, Jack pingsan karena kaget dan bangun keesokan harinya di rumah Bu Ginger. Dia menjelajah ke jalan bersama Black Cat dan teman-temannya untuk mencoba dan memahami apa yang sedang terjadi. Di pasar, dia dan teman-teman barunya diancam oleh putra pengusaha Wenshaw. Kemudian, Jack mengetahui bahwa seorang pria bernama Master Pick, yang mirip sekali dengan Profesor P, bekerja sebagai penjahit untuk Nona Ginger. Marah pada Profesor P karena mengirimnya ke dalam lukisan, Jack bertengkar dengan Master Pick, yang menyangkal mengenalnya. Keributan itu menarik perhatian polisi kolonial Jepang. Nyonya Ginger kembali datang untuk menyelamatkan mereka dan membawa pergi para perwira Jepang. Master Pick akhirnya berterus terang tentang identitas dan perannya dalam membawa Jack ke sini. Profesor membawa Jack ke teaternya dan berjanji akan memberitahu Jack alasan dia membawanya ke sini ketika waktu yang tepat tiba. Ternyata Master Pick adalah Profesor P dan dia tidak hanya bekerja sebagai penjahit tetapi juga sebagai sutradara drama. Jack memperhatikan seorang gadis cantik bernama Rose di antara penonton dan langsung jatuh cinta padanya. Rose dan teman-temannya adalah geisha, yaitu gadis yang dilatih untuk menghibur pria dengan percakapan, tarian, dan lagu. Untuk membuat Rose terkesan, Jack mengambil peran sebagai pohon dan drama pun dimulai. Dia mengubah tragedi romantis menjadi komedi hanya untuk membuatnya tertawa. Membuat penonton tertawa sampai perut mereka sakit. Drama itu tiba-tiba terhenti ketika petugas Jepang datang menerobos masuk. Petugas Jepang itu mengungkapkan bahwa putra mahkota Jepang akan mengunjungi Taiwan minggu depan dan karenanya, semua hiburan non-Jepang akan dilarang sampai setelah kunjungannya. Akan tetapi, Profesor dan yang lainnya menentang hegemoni Jepang. Rose berdiri dan mulai menyanyikan lagu Taiwan yang menentang pendudukan Jepang, yang segera diikuti oleh lagu-lagu lainnya. Karena tidak mampu menghentikan atau mengendalikan seluruh kerumunan, para perwira Jepang pergi dengan rasa takut. Kemudian, Jack menemukan gambar Taiwan masa kini dan mencoba kembali tetapi tidak berhasil. Profesor memberitahu si tolol itu bahwa gambarnya tidak lengkap dan karenanya tidak dapat berfungsi sebagai portal waktu. Terlebih lagi, seseorang harus membuat keinginan dengan sepenuh hati untuk bisa berteleportasi. Terungkap pula bahwa sang profesor datang ke TTT dengan impian menjadi kaya. Di sini,
Ia bertemu Ginger dan jatuh cinta. Sejak saat itu dia keluar masuk TTT untuk meraup banyak uang dan merebut hati Ginger. Profesor mengusulkan suatu kesepakatan pada Jack, meminta bantuannya untuk menjauhkan pelamar lain dari Ginger sebagai imbalan menyelesaikan lukisan itu. Jack setuju. Profesor terus mendekati Ginger tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Jack menjadi dekat dengan aktor teater Profesor. Dia membantu mereka menciptakan melodi dan penampilan baru untuk permainan mereka dengan pengetahuannya tentang abad ke-21. Suatu hari, Rose datang ke toko tetangga di mana banyak pelamar termasuk Wenshaw mencoba peruntungan mereka dengan Rose. Jack juga bergegas ke sana dengan gitarnya dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Terpesona olehnya, Rose secara resmi memperkenalkan dirinya kepadanya. Saat mereka baru saja mengenal satu sama lain, mereka tiba-tiba diganggu oleh pidato yang disampaikan oleh Dr. Chiang, dokter Taiwan dan pejuang kemerdekaan, di luar toko. Dalam pidatonya yang menggemparkan, Dr. Chiang mengecam pendudukan Jepang dan penanaman opium yang dipaksakan kepada warga Taiwan. Petugas Jepang segera mulai membubarkan kerumunan, memaksa Jack dan Black Cat bersembunyi di sebuah toko. Tuan Lin secara kebetulan membawa putranya ke toko yang sama dan memarahinya karena mendengarkan pidato Dr. Chiang, membahayakan hubungan bisnis rahasia Tuan Lin dengan orang Jepang. Tuan Lin mengingatkan Wenshaw bahwa bisnis kain mereka berjalan baik karena dukungan dan investasi Jepang. Jack dan Black Cat mendengar seluruh percakapan itu. Selama beberapa hari berikutnya, Jack dan teman-teman teaternya sibuk mempersiapkan gadis-gadis geisha untuk pesta gubernur, di mana semua tamu VIP lokal akan diundang. Jack memberitahu Rose bahwa dia datang dari masa depan dan tentang berakhirnya pendudukan Jepang sementara Rose menceritakan keinginannya untuk suatu hari menjadi penyanyi profesional. Di pesta itu, Dr. Chiang kembali berselisih dengan pejabat Jepang tetapi sebelum keadaan menjadi lebih buruk, Rose berhasil meredakan situasi dengan penampilannya yang menawan. Kemudian, Jack membawa Rose dan berkeliaran di sekitar rumah gubernur. Ketika sekelompok penjaga lewat, mereka bersembunyi di ruang bawah tanah air. Pada saat itu, Jack mengatakan kepada Rose bahwa di masa depan segalanya akan menjadi begitu mudah sehingga orang-orang tersesat dan melupakan masa muda dan impian mereka. Terinspirasi oleh kata-kata Jack, Rose mengukir, bunga awet muda adalah di ruang bawah tanah sebelum menciumnya. Jack akhirnya menyadari apa itu cinta sejati. Saat kembali ke rumah, Jack melihat Ginger menyelinap keluar rumah pada malam hari untuk pergi ke klub opium. Saat tiba di klub, Jack mendapati Ginger dalam keadaan mabuk berat dengan Profesor P di sisinya. Teringat mendiang ibunya yang pecandu narkoba, Jack memarahi Profesor karena membiarkan Ginger dan membawanya pulang. Setelah sadar, Ginger mengungkapkan bahwa dia kehilangan suami dan putranya karena kolera 10 tahun yang lalu. Dia menggunakan rasa senang tersebut untuk melarikan diri sejenak dari rasa sakit yang tak tertahankan karena kehilangan anaknya. Jack mengetahui bahwa Profesor membutuhkan uang untuk membantu Ginger membeli opium dan meringankan rasa sakitnya. Ginger mengakui bahwa dia menyukai Profesor tetapi tidak bisa berkomitmen padanya karena dia terus menghilang seolah-olah dia tidak termasuk di dunia ini. Kemudian terungkap bahwa propaganda kolonial Jepang telah meyakinkan orang Taiwan bahwa seorang pecandu yang berhenti mengonsumsi opium dapat menyebabkan kematian. Jack berjanji untuk membantu Ginger dan warga Taiwan lainnya yang telah menjadi korban opium dan memulai kampanye kesadaran yang gencar dengan bantuan Dr. Chiang. Jack juga menyuruh Profesor membakar rumah opium setempat. Namun, hal ini menempatkan Dr. Chiang dan Profesor P pada daftar incaran Jepang. Petugas Jepang tiba di rumah Ginger untuk menangkap Profesor. Namun, Tuan Lin ikut campur dan untuk pertama kalinya, ia berbicara menentang pendudukan Jepang. Kekacauan pun terjadi. Perwira Jepang itu secara tidak sengaja menembakkan senjatanya, yang mengakibatkan Ginger terluka parah. Petugas Jepang memerintahkan semua rumah sakit untuk tidak menerima pasien dengan luka tembak sebelum menuju untuk menangkap Dr. Chiang. Karena tidak punya pilihan lain, Jack membawa Ginger kembali ke teater, memutuskan untuk membawanya ke masa depan untuk menjalani perawatan. Setelah semua orang pergi, Wenshaw menyadari bahwa peluru itu juga mengenai ayahnya. Dr. Chiang tiba tetapi sudah terlambat dan Tuan Lin meninggal di pelukan putranya. Di teater, Jack meminta Profesor untuk membawa Ginger ke masa depan sementara dia memutuskan untuk tinggal. Jack akhirnya menyadari tujuan hidupnya. Chiang ditangkap karena pengkhianatan sementara kelas pekerja Taiwan dilarang tampil di depan umum selama kunjungan Yang Mulia Pangeran Hirohito. Wenshaw dan teman-temannya bergabung dengan kelompok Jack dan berencana untuk membebaskan Dr. Chiang. Suatu malam, gadis-gadis geisha mengalihkan perhatian para penjaga dan Jack beserta anak laki-laki membebaskan Dr. Chiang dari ruang bawah tanah air yang terkenal itu. Sementara itu, pedagang opium lokal Taiwan yang bisnisnya terancam oleh kampanye anti-opium Dr. Chiang, menyewa pembunuh Korea untuk membunuh pangeran Jepang untuk menjebak dokter tersebut.
Dr. Chiang mengetahui rencana itu dan bersumpah untuk melindungi sang pangeran. Jack dan teman-temannya menyebarkan rumor di seluruh kota bahwa siapapun yang tidak menghadiri upacara kedatangan Pangeran Hirohito akan mendapatkan kutukan, dengan harapan dapat menarik banyak orang untuk mempersulit para pembunuh. Pada saat Pangeran Hirohito tiba, Profesor P juga kembali dari masa depan. Saat sang pangeran menuju ke toko Ginger, Jack dan Profesor P melihat para pembunuh di atap, bersiap untuk menembak sang pangeran. Saat sang profesor melemparkan lukisan ke arah peluru, Jack dan Rose melemparkan diri mereka ke arah peluru, berharap dapat menghentikannya. Akan tetapi, sebelum ada yang harus meninggal, sang profesor mengambil gambar Jack, Rose, dan peluru dengan lukisan, memindahkan mereka semua ke Taiwan masa kini. Sementara itu di Taiwan tahun 1923, Dr. Chiang dan warga Taiwan lainnya meneriakkan slogan-slogan kebebasan dan kesetaraan di depan prosesi Pangeran Hirohito. Dr. Chiang menjadi orang Taiwan pertama yang ditangkap karena mengajukan petisi kebebasan dan pemerintah kolonial mulai memburu siapapun yang terlibat. Profesor P kembali ke Taiwan saat ini. Saat ia hendak mengirim Rose dan Jack kembali ke masa lalu, Jack menoleh ke Rose dan memberitahunya keputusannya untuk tinggal. Dia mengatakan padanya bahwa dia ingin pergi bersamanya tetapi dia menyukai dirinya yang sebelumnya. Berani dan ceroboh. Lagi pula, tahun 1920-an adalah masa keemasannya, bukan masa keemasannya. Dia ingin tinggal kembali untuk menciptakan hari-hari keemasannya sendiri. Dia ingin menceritakan sejarah kepada bangsanya. Jack lalu mencium Rose sebelum berpisah sambil menangis. Ginger tiba dan Jack memeluknya sambil menangis bahagia. Profesor P pun senang ketika Ginger mengungkapkan keputusannya untuk tetap bersamanya di masa sekarang. Jack masuk ke dalam museum TTT seorang diri dan melihat tulisan di ruang bawah tanah air yang kini bertuliskan, "Bunga masa muda adalah mawar yang mekar," sambil menahan tangisnya. Jack telah menyelesaikan kalimat Rose ketika dia bersamanya di masa lalu. Semua waktu bahagia yang dihabiskannya bersama Rose terlintas di depan matanya dan Jack akhirnya menangis. Kemudian, Jack pergi menemui teman-temannya dan memeluk mereka erat-erat, kangen dengan mereka. Mereka duduk di tepi air dan membicarakan mimpi mereka. Film kemudian berakhir dengan Jack memperhatikan dan tersenyum pada seorang gadis yang tampak seperti bunga mawar yang sedang mekar. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.